Boleh udahan nggak gue nontonnya? Apa sih yang kamu ketahui tentang KBGO itu? Cuma tahu kepanjangannya. Apa kepanjangannya? Kekerasan berbasis gender online. Menurutku lebih ke verbal ya kalau online, misal kayak ada suatu postingan cowok atau cewek tapi nanti ada kayak komen yang menjurus ke hal-hal yang kurang pantas kayak gitu. Seperti kekerasan berbasis gender pada biasanya, cuman ini lebih difokuskan terjadinya itu karena media sosial atau media massa atau secara online, jadi tidak secara langsung gitu. Biasanya kita kayak lihat misalnya pelecehan seksual di kolom-kolom komentar di media sosial, misalnya kayak sekarang TikTok, Instagram seperti itu. Terus ada juga yang pelanggaran privasi, itu juga termasuk salah satu contoh dari KBGO. Kamu paling sering online media sosial apa sebelumnya? Gue sih biasanya kalau nggak di TikTok ya Instagram, Telegram, kayak gitu sih. Sama Twitter paling. Aku sering banget buka Instagram, terus yang kedua itu TikTok. Akhir-akhir ini kayaknya TikTok sih. Aku Instagram sih. Oke, di antara media sosial itu pernah nggak sih atau lu nemuin gitu salah satu kasus tentang KBGO ini? Sering sih ya. Soal kasus itu sih sering banget ya. Sering banget. Apalagi kalau menurutku fotonya kayak misal agak terbuka, berpakaian terbuka kayak gitu. Terus pasti lihat komen sih isinya yang kayak gitu. Misalnya komentar kayak gimana? Pasti pink nih gitu kayak gitu. Oh, I know. Gitu lah. Menurut aku ya, dua-duanya itu bisa salah sih. Dari dia yang share video itu yang memang memancing untuk dilecehkan ya dalam artian, dan yang kedua adalah kita yang sebagai pengguna media sosial, sebagai netizennya yang tidak bisa menjaga ketikan tangan. Biasanya bentuk kekerasannya itu seperti apa? Misalnya komentar atau konten video. Kebanyakan sih dari komentar-komentar netizen gitu sih banyak. Paling banyak yang gue lihat itu komentar kayak Sebenarnya ada sih dua-duanya. Yang pertama mungkin komentar langsung ke postingannya, dan yang kedua mungkin bisa di stitch kayak gitu. Pernah nggak sih kamu sendiri itu mengalami KBGO? Untuk itu aku alhamdulillah sampai sekarang belum pernah sih. tidak pernah Dan jangan sampai. dan jangan sampai. Belum pernah dan semoga tidak pernah seperti itu. Bukan cuma sih, gue nggak pernah gitu. Tidak Alhamdulillah pernah ya. KBGO. Iya. Soalnya gue juga kalau media sosial cuma lihat itu doang gitu. Nah, gue ada video yang mau gue tunjukin nih. Soal salah satu tren di media sosial yang sekarang lagi banyak penggunanya, yang lo pakai juga. Mungkin lo bisa lihat dulu ya. Apa sih anjir? Boleh udahan nggak gue nontonnya? Oke. Konten kayak gini tuh kenapa sih kok bisa jadi tren gitu di TikTok? Karena yang pertama itu memancing sensasi. Jadi meskipun kita yang sebenarnya ini sebagai kaum hawa tidak ingin ikut-ikutan, jadi kayak berpikir tuh di situ kok bisa ya sampai kayak gini. Terus ada juga kan sesuatu yang hot, yang sensasional gitu kan lebih cepat viral daripada sesuatu yang ya berbau positif seperti itu. Jadi karena sebuah sensasi itulah yang biasanya mempercepat ya kasus-kasus KBGO itu selalu viral daripada lainnya. Mungkin kalau menurut gue ya gimana ya, sebatas konten. Tapi kan orang tuh pengen banget dia tuh kayak terkenal di media sosial, tapi dengan hal-hal yang menurut gue nggak masuk di akal gitu. Untuk alasan kenapa mungkin aku kurang tahu ya, karena itu kan tergantung pribadi masing-masing. Tapi menurutku sih kurang pantas ya. Kalau sebenarnya itu hak dari masing-masing orang, individu. Tapi nggak perlu di-up juga ya sampai ke media sosial, karena kan jejak di media sosial pun nggak akan pernah hilang kayak gitu, dan pada akhirnya pun menjadi bumerang bagi diri sendiri. Itu kan dari personal chat mereka kan, jadi kayak Iya. ya jadi nyebar privacy. Sebenarnya dikirimnya buat Iya, personal harusnya aja. kirim ya antara mereka berdua aja harusnya sih. Ya karena personal chat juga belum tentu juga dia setuju buat disebar Ya.
ada kemungkinan nggak ini sebenarnya ini di tren videonya ini dibuat sama perempuannya untuk naikin views? Kalau ngeliat sekarang akhir-akhir ini sih mungkin tuh kemungkinannya ada. Apa sih tanggapan kamu soal kasus-kasus KBGO di media sosial? Kalau tanggapan gue sih ya gimana ya, kalian tuh kalau pakai media sosial tuh harus baik ya, harus tahu mana yang buruk, mana yang baik, mana yang bisa ditiru, mana yang enggak. Jadi apalagi banyak banget kasus yang nimpa cewek gitu kan. Cewek tuh harga dirinya tuh harus dijaga baik-baik lah ya. Kesadaran orang dalam bermedia sosial pun masih sangat rendah kayak gitu. Orang masih kayak belum punya etika gitu dalam bermedia sosial istilahnya. Jadi perlu ditingkatin lagi sih. Dan aku masih belum paham sih gimana caranya biar kasusnya itu menurun dari sisi kita sendiri sebagai pengguna media sosial untuk dihentikan. Yang kedua, dari sisi kita sendiri jika ingin memposting itu kan kembali lagi kepada pribadi, pemahaman kita sendiri. Nah, tetapi tetap harus ada kontrol sebenarnya. Nah, di sini ini aku yang belum menemukan sampai saat ini bagaimana sih kita bisa benar-benar mengontrol, apakah ada undang-undang yang benar-benar kita kalau mau melakukan itu benar-benar jadi mikir 2 kali. Baik, apa ya, kayak menurut gue jatuhnya mereka tuh salah ngertiin kebebasan berpendapat kali ya. Jadi tiap orang punya hak kebebasan berpendapat, tapi opini-opini kayak gitu tuh harusnya disimpan di diri sendiri aja menurut gue. Kayak media sosial tuh dilihat semua orang, terus sendiri. Efeknya juga ke semua orang. Ya mungkin orang itu komentar buruk di video satu orang, tapi kan yang ngelihat komentar si orang ini kan gak cuma yang bikin video doang, banyak orang yang lihat. Jadi dampaknya menurut gue lebih gede, apalagi di online gitu kan. Oke, terima kasih atas jawabannya dan juga atas kesediaan waktunya untuk menemani gue di sini. Terima kasih.